Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi ini saya sengaja ngerekamnya pagi ya, dan malam tinggal gampang diupload. Nah, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-13. Setelah kita libur agak lumayan lama gitu ya. Jadi kita masuk pertemuan yang ke-13. Nanti pertemuan yang ke-14, 15, baru yang ke-16 UAS. Gitu ya. Nah, kita masuk hari ini pertemuan kita yang ke-13 judulnya itu integral. Jadi integral itu ada dua. Ya, satu integral tak tentu yang kita pelajarin hari ini, satu lagi nanti namanya integral tertentu. Apa bedanya nanti kita lihat. Kita mau lihat sejarahnya dulu. Jadi integral itu pertama kali ditemukan oleh si penemu kalkulus ya. Jadi penemu kalkulus yang paling terkenal itu namanya adalah Isaac Newton sama si Wilhelm Leibniz. Nah, jadi si Isaac Newton dan Wilhelm Leibniz inilah yang paling utama mempelopori tentang penemuan si integral. Jadi mereka membuat apa itu definisi integral, kemudian bagaimana notasi integral, kemudian apa hubungan integral dengan turunan dan sebagainya. Jadi disitulah letak si integral itu yang ditemukan atau di apa ya bahasanya ditemukan atau dipelajari topik utamanya itu dari mereka berdua. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu integral itu sebagai kalkulus cabang ilmu matematika ya. Jadi topik utamanya itu adalah kalkulus mata kuliah yang kita pelajari ini. Nah, di dalam kalkulus itu ada beberapa topik. Ada limit, ada turunan, ada integral dan lain-lainnya. Jadi si integral ini merupakan salah satu materi kalkulus dasar yang erat kaitannya dengan diferensial dan limit. Jadi si integral ini sama seperti ditemukan oleh si Leibniz tadi. Yang ditemukan oleh si Leibniz tadi bahwasanya integral itu ditemukan oleh si Isaac Newton sama Leibniz menyatakan bahwasanya integral itu sangat erat hubungannya dengan diferensial atau turunan. Kemudian pada dasarnya integral ini apa? Integral itu adalah ternyata kebalikan dari diferensial. Tahu ya kalau kebalik itu kayak urutan dari atas ke bawah dibalik jadi bawah ke atas gitu ya. Sehingga disebut juga sebagai anti turunan. Dengan kata lain sih, rumus integral itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan apa? Melainkan bergantung pada yang terdapat dalam turunan. Jadi, kalau kita punya fungsi fx nih, ya kita punya fungsi fx misalnya di fungsi kita sehari-hari. Kemudian kalau kita turunkan, satu kali gitu ya. Satu kali kan lambangnya kan jadi F aksen X. Betul ya, turunan pertama. Nah, kalau dari turunan ini mau kita naikkan lagi ke atas atau kita kembalikan lagi ke fungsi awal, dia menggunakan operator yang namanya integral. Inilah fungsi si integral tadi. Nah, pertanyaannya kan muncul, kira-kira kenapa Bu harus kita balikkan lagi ke atas kalau kita udah dapat turunan gitu kan? Nah, nanti kita lihat ya keterangan itunya. Kita pelajari dulu mengenai rumus integralnya, bagaimana cara mengerjakan integralnya. Oke, ini saya hapus. Lalu kalian bisa lihat di sini. Apa definisi integral tak tentu? Jadi si integral tadi saya bilang ada dua, ya. Integral itu ada dua. Satu, integral tak tentu ini yang pertama. Nah, yang kedua nanti ada namanya integral tentu. Jadi taknya hilang ya, integral tentu. Apa bedanya? Kalau integral tak tentu ini artinya adalah integral yang tidak punya batas, baik batas atas maupun batas bawah. Jadi dia tidak punya batas. Sementara kalau integral tentu dia punya batas. Apakah itu batas atas ataupun batas bawah? Jadi itu beda utama antara integral tak tentu sama integral tentu. Di sini ada definisi. Kita lihat integral tak tentu di dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai dengan nama indefinite integral atau integral yang belum terdefinisi atau disebut juga sebagai antiderivatif seperti yang tadi ya. Antiderivatif itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan di mana merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi. Ingat ya, yang mau diintegralkan itu adalah fungsi. Fungsinya apa? Fx ya. Jadi fungsi kita itu karena dalam variabel x kita buat fungsi kita itu adalah fx yang menghasilkan fungsi tak tentu disebut sebagai integral tak tentu. Jadi nanti hasilnya itu adalah fungsi tak tentu ini dia. Sehingga dikatakan sebagai integral tak tentu. Tak tentunya kenapa? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi kalian tahu dulu. Nah, kalau katanya kita punya sama kayak tadi, kalau katanya kita punya fungsi, kemudian kita turunkan, mau kita balikkan lagi menjadi awal, maka kita harus menggunakan operator yang namanya integral. Oke, ini dia mengenai integral pendahuluannya. Sekarang kita mau lihat bagaimana bentuk si rumus integral. Ini dia. Jadi notasi integral itu seperti ini ya, seperti huruf S yang panjang. Ya, itu namanya notasi. Integral disebut juga sebagai antidiferensial, betul, atau sebagai anti turunan. Suatu fungsi f dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f apabila katanya f aksen x sama dengan f aksen. Jadi apabila nilainya sama untuk setiap x dalam domain dari f. Sehingga integral dari fungsi fx dapat kita rumuskan sebagai berikut. Ini dia. Integral fx dx sama dengan fx tambah c. Perhatikan sebelah kiri ini f-nya kecil. Itu disebut sebagai integran. Udah, sebelah kanan F-nya kapital ya atau F-nya besar. Itulah hasil dari integral sebelah kanan. Maka hasil integralnya disebut sebagai fungsi integral. Tadi kan hasilnya dikatakan fungsi ya. Fungsi yang tak tentu. Nah, yang ketiga C.
C itu disebut sebagai konstanta pengingkaran. Inilah yang menyebabkan fungsi itu tak tentu. Karena ada C-nya. Sehingga hasil dari integral tak tentu itu adalah suatu fungsi yang ada tambahan C di dalamnya. Ya, jadi bentuk integral seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx tambah C. Oke, nanti ini kalau boleh kalian pindahkan ke catatan ya rumusnya ya. Supaya kalian nggak lupa ya. Lalu, setelah kalian tahu bahwasanya kita punya integral fx dx sama dengan fx tambah c, sekarang kita mau cari tahu gimana kalau fx-nya ini sekarang berbentuk nilai. Kalau ini kan fx-nya berbentuk suatu bentuk umum ya. Nah, misal kita sekarang mau isi, misalnya fx sama dengan, misalnya kita mau isi jadi x. Jadi otomatis integral x dx itu berapa? Gitu kan? Muncul pertanyaan sekarang. Oke, misal kita punya fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita mau integralkan x kuadrat dx, hasilnya jadi berapa? Ujungnya tambah c ya nanti di sini ya. Oke, ini dia rumusnya di slide berikut ini kita lihat. Nah ini dia. Rumus-rumus integral tak tentu. Jadi kita lihat dari yang paling utama dulu tuh yang ini. Nih lihat. Satu, integral k x pangkat n dx. Ya, k x pangkat n dx sama dengan k per n tambah satu dikali x pangkat n tambah satu tambah c. Perhatikan ya, semuanya nanti hasil integral tak tentu tambah c. Dengan syarat katanya n tidak boleh sama dengan minus satu. Pertanyaan yang muncul sekarang itu adalah kenapa n tidak boleh sama dengan minus satu? Kan gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Tunggu. Integral 2x pangkat 3 dx. Berarti dalam hal ini k-nya itu adalah 2. Kemudian n-nya adalah 3, betul? Berarti ikuti sama dengan K. Sama dengan K, hanya adalah 2 per N tambah satu. Tadi kan N di sini 3 ya. Maka N-nya 3 tambah satu dikali X pangkat N tambah satu. Tadi N-nya 3 ya. 3 tambah satu tambah C. Nah, 2 per 4. Jadi 2 per 4. Ya Allah payahnya nulis bentar ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 per 4. Oke. Dikali X pangkat 4 tambah C. Cuma di sini 2 per 4 ini disederhanakan. Dibagi 2 lagi. Kemudian 4-nya juga dibagi 2. Maka hasilnya 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Sehingga disederhanakan 2 per 4 itu menjadi 1 per 2. X pangkat 4 tambah C. Lalu kita punya contoh berikutnya. Misalnya integral kayak saya bilang tadi. X pangkat 2 dx. Nah kita mau tahu K-nya berapa dalam hal ini. Nah, di sini kan tidak ada angka. Kalau tidak ada angka, sebenarnya itu angka sah satu. Kenapa? Satu ini adalah unsur identitas untuk perkalian. Jadi satu dikali berapapun hasil tetap dirinya sendiri. Jadi satu dikali x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Maka di sini satu karena k-nya satu nih ya. Per n-nya berapa? Dua, dua tambah satu kali ya. X pangkat 2 tambah satu tambah C. Jadi hasilnya satu per 3. 1/3. Kemudian X pangkat 3. Eh, tambah C. Itulah hasilnya. Sama yang seperti ini rumusnya ya. Kemudian, tadi katanya tidak boleh N sama dengan minus satu ini. Apa kenapa tidak boleh sama dengan minus satu? Kita masukkan contoh. Misalnya, integral di bawah ini aja ya. 2 kali X pangkat minus satu dx deh. Kita ganti. Duanya sama nggak apa-apa. Berarti hasil integralnya sesuai dengan di atas K. K kita 2 per N tambah satu. N-nya min satu ya. Min satu tambah satu kali X pangkat min satu tambah satu tambah C. Oke. Sama dengan 2 per min satu tambah satu berapa? Nol dikali X pangkat nol tambah C. Oke, nah di sini jadi masalah. 2 dibagi nol ini hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Sehingga berapapun bilangan yang kalau kita bagikan dengan nol dalam pecahan, maka hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Sehingga hasilnya jadi salah. Kenapa? Karena semua hasil bilangan dalam bentuk integral itu harus bilangan real. Bilangan yang nyata atau bilangan itu ada. Contoh misalnya kita punya bilangan satu, itu kan nyata kan? Dua, tiga, empat, bahkan pecahan lima, 3/5. Itu nyata bilangnya. Tapi kalau bilangan tak terhingga atau tidak terdefinisi, bilangannya nggak nyata. Maka itu yang menyebabkan alasan kenapa penyebutnya atau n-nya tidak boleh sama dengan minus satu. Gitu ya. Kalau untuk n sama dengan satu boleh bu, satu boleh, dua boleh, tiga boleh, dan seterusnya. Yang penting tidak boleh min satu.
Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu integral K dx. Perhatikan, di sini hanya K. K itu adalah konstan. Tidak ada variabel di sininya. Perhatikan ya. Nih, kalau di sini kan ada variabel, ada x pangkat n ya. Di sini tidak ada variabel. Apakah bisa? Bisa. Hasil integralnya itu adalah langsung kx tambah c. Berarti tinggal ditambahkan x di hasilnya. Contoh integral 5 dx. Maka hasil integralnya itu adalah 5x. Misal integral 7 dx. Maka hasil integralnya adalah 7. Langsung tambahkan variabel x di depannya seperti ini. 7x tambah c. Misal integral 8 dx. Berarti langsung ditambahkan hasilnya itu berapa? 8x tambah c. Gitu ya, tinggal langsung disubstitusikan ke dalam variabelnya. Oke, coba lihat dulu sebentar. Sudah? Oke, ini saya hapus dulu. Kita lihat slide yang sebelumnya tadi itu saya majukan ini dia ya. Tadi saya buat lebih besar. Ini nomor satu. Tadi nomor satu udah. Nomor dua udah. Sekarang kita lihat nomor tiga. Nomor tiga itu adalah integral 1 per x dx. Nah, 1 per x dx sama dengan hasilnya ln x tambah ln x. Jadi ingat ya, dan x ini artinya adalah logaritma natural, bukan i ini ya, ini n. Ini l kecil. Ln x jika x-nya lebih besar dari nol. Oke, kemudian yang kedua e pangkat x dx. Hasilnya itu adalah e pangkat x tambah c. Jadi di sini nanti di ujungnya tambah c ya, dek. Oke, integral a pangkat x dx hasilnya adalah 1 per ln a dikali a pangkat x tambah c. Integral, nah trigonometri. Jadi sini juga masuk trigonometri ya. Integral sin x dx hasilnya adalah min cos x tambah c. Nah, di sini adalah contohnya nomor 8. Kita tinggalkan dulu yang 7. Integral cos x dx hasilnya adalah sin x tambah c. Kita lihat nomor 7. Jadi di sini sebenarnya apa yang terjadi kalau sinus x-nya itu nggak hanya sinus. Jadi di nomor 6 itu kan dia buat seperti ini. Integral sin x dx. Ya kan? Nah, berapa hasilnya? Jadi di sini x-nya cuman satu ini konstantanya kan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sin kita buka misalnya 2x tambah 1. Nah, untuk otomatis kan hasilnya nggak mungkin sama dengan yang ini ya. Karena hasil min cos x tambah c itu cuma untuk integral sin x dx. Jadi kalau kita punya bentuk sin 2x tambah 1 ini seolah-olah kita buat sebagai a, ini seolah-olah sebagai b. Jadi ini sebenarnya ax jadi ya, ax tambah b. Apa hasil integralnya? Min 1 per a, berarti min 1. Berapa a kita, 2, buka kurung, cos, cos, buka kurung. A-nya berapa, 2, 2x tambah B-nya berapa? 1 tambah C. Jadi ikuti rumus yang ini. Berapapun nilai A-nya dan berapapun nilai B-nya. Jadi min 1 per A cos AX tambah B tambah C. Nah begitu juga dengan nomor 9. Integral cos. Nah yang nomor 8 kan hanya cos doang kan. Jadi di sini kan berarti 1 di sebenarnya. Nah apa yang terjadi kalau misalnya di depannya ini tidak angka 1. Misalnya 2, 3, 4, 5. Terus tambah dengan B lagi. Maka cos AX tambah B. Integral cos AX tambah B. Hasilnya adalah 1 per A sin AX tambah B tambah C. Maka hasilnya di sini tuh adalah ini A, ini B. Maka hasilnya adalah 1 per A. Berarti A-nya tadi berapa di sini? 5, 1/5 sin sama sin A-nya 5. Nah, B-nya perhatikan B-nya di sini minus ya. Jadi kalau B-nya di sini makanya di sini juga minus. Jadi 1/5 sin 5x dikurang 1. Apa yang terjadi kalau misalnya kita buat contoh yang baru? Misal integral cos 9x tambah 2. Nah, sama. Pakai rumus yang itu. Berarti 9 ini sebagai A, 2-nya sebagai B. Kasih integralnya apa? Masukkanlah hasil integralnya dari situ. Berarti 1 per A, A kita tadi adalah 9. 1 per A sin. A kita berapa? 9x tambah B kita berapa? 2 tambah C. Jadi nilai yang di sini, ini kan sama dengan di sini kan. Ini kiri 5x kurang 1, kanan 5x kurang 1. Kiri 9x tambah 2, kanan 9x tambah 2. Cuman bedanya hasil integralnya. Di sini adalah 1 per asinnya. Jadi tambah 1 per asinnya. Oke, boleh dilihat dulu sebentar.
Udah ya, oke. Kita hapus, saya hapus dulu. Kita lihat yang berikutnya. Nih, ini yang tadi ya. Ini ada contoh-contoh integral lagi. Nah, sekarang kita mulai nomor 10. Nomor 10 ini agak ini ya, agak perlu perhatian khusus. Jadi ini nomor 10 ini, dia tuh bentuk fungsinya sama. Lihat ya. Jadi di sini fx itu nih, sebelah kiri fx, sebelah kanan juga fx. Tapi bedanya di sini dia ada pangkat n, di sini dia aksen. Apa bedanya kita lihat ya? Kita punya soal. Jadi tentukan integral dari 2x dikali akar x kuadrat dikurang 1 dx. Integral dari 2x akar x kuadrat dikurang 1 dx. Jadi misalkan, nah jadi soal ini dapat dikerjakan dengan cara langsung inilah hasilnya. Dia punya syarat kalau fungsi si fx kita ini sama dengan di sini, maka hasil turunannya itu pasti menggunakan rumus ini. Hasil integralnya menggunakan rumus ini. Contoh di sini kita punya, ini kan sebenarnya fx kita sama ya. Berapa fx kita di sini? Fx kita itu adalah x kuadrat dikurang 1. Ini dia fx kita itu adalah x kuadrat dikurang 1 nih. Kemudian turunannya, aksennya berapa? X kuadrat dikurang 1. Maka hasil turunannya adalah 2x. Jadi hasil turunannya itu adalah 2x. Maka di sini kalau kita punya soal integral, yang sebelah kiri hasil turunannya, sebelah kanan fungsinya, maka rumusnya rumus nomor 10 kita kerjakan. Jadi langsung masuk hasil rumusnya. Integral 2x dikali akar x kuadrat kurang 1 berarti sebenarnya adalah 1 per n tambah 1. Ya, 1 nih. N kita berapa? N kita adalah setengah karena akar ini itu adalah pangkat setengah. Jadi akar ini, nilai akar ini sebenarnya itu di pangkat setengah. Jadi N itu adalah setengah tambah 1 kali fx. Fx-nya tadi siapa? Fx ini dia. X kuadrat kurang 1 dikali N tambah 1. N-nya berapa? Setengah. Setengah tambah 1. Berarti hasil integralnya adalah ini dibagikan dulu. 1 tambah setengah berapa? Jadi 1 ini kita buat jadi 2/2 deh. Ya kan? Tambah 1/2. Berarti di sini 1 dibagi 3/2. Nah, 1 bagi 3/2 dari bawah aja ke atas. Berapa hasilnya? Jadi 2/3. Ini dia. 2/3 fungsinya tadi apa? Fx-nya x kuadrat dikurang 1. X kuadrat kurang 1 pangkat n tambah 1 nih. Setengah tambah 1. Setengah tambah 1. Berarti setengah tambah 2/2. Berapa hasilnya? 1 tambah 2 3/2. Maka hasilnya adalah 2/3 kali x kuadrat kurang 1 pangkat 3/2. Ini hasilnya. Cocok ya? Oke. Jadi kalau kita punya fungsi yang hasil integralnya itu, yang hasil turunannya itu sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan maka menggunakan rumus yang ini. Oke, nomor 11 itu lanjutan dari trigonometri tadi. Tadi kan trigonometri kita kan sinus kosinus. Kalau sekarang adalah tan S. Jadi integral tan S itu hasilnya itu adalah ln secant X atau min ln cos X. Min ln cos X nih ya. Oke, ini kotangin, ini secant, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau ngasih tunjuk bagaimana cara mengerjakan integral yang dia itu tidak bisa dikerjakan secara langsung. Ini dia. Nih ya, integral trigonometri ini. Kita, mundurkan sedikit. Integral fungsi trigonometri adalah integral yang memuat fungsi-fungsi trigonometri, yaitu apa? Sinus, kosinus, dan tangen. Integral fungsi trigonometri juga merupakan kebalikan dari turunan trigonometri. Sama. Jadi integral itu tidak hanya untuk fungsi ya, fungsi aljabar ya, kayak fx tadi. Dia bisa juga berbentuk trigonometri, yaitu apa? Sinus, kosinus, dan tangen. Sama kayak yang tadi. Jadi, integral fungsi trigonometri juga merupakan kebalikan dari turunan trigonometri. Sesuai dengan prinsip tadi, bahwasanya integral itu adalah turunan atau anti diferensial. Turunan dari sinus X adalah cos X. Maka integral dari cos X adalah sin X. Sama, kita punya fungsi di sini, fx. Sama dengan sin X. Nah, sin X ini kalau kita turunkan, jadi f sin X, hasilnya itu adalah cos X. Betul. Si cos X ini kalau mau kita balikkan ke atas pakai operator yang namanya integral. Ya, jadi di sini ya, hasilnya itu kembali lagi ke sin X. Kita lihat contohnya. Ini dia. Ini dia, integral sin X hasilnya min cos X, integral cos X hasilnya sin X, integral tangen X hasilnya adalah min ln cos X, integral kotangen. Nah, jadi di sini ada istilah kotangen. Kotangen itu adalah 1/tangen. Itu per tangen X. Saya kan? Kemudian di bawahnya ada istilah secant. Tahu secant? Secant
adalah satu per second itu adalah satu per sin X. Cosecant adalah satu per cos X. Tadi kan trigonometri ada tiga ya. Sin X, cos X dengan tangent X. Jadi ada istilah kotangent X juga. Jadi kotangent X adalah satu per tangent, sin X adalah satu per eh secant adalah satu per sin dan cosecant adalah satu per cos. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya. Nih. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana penyelesaian integral rumus yang lain ini dia. Boleh dilihat nomor 20, 21, 22, 23, 24. Jadi di nomor 20, kalau kita kelewatan. Nah, di nomor 20 nih, kalau kita punya integral cos kuadrat X. Nah, tadi kan integral yang kita tahu itu kan hanya integral cos X. Iya kan? Nah, ya kan integral cos X tadi yang hasilnya itu adalah sin X. Nah, kalau kita punya kuadrat di sini di atasnya, jadi pangkat ini jadi dikasih dua lagi, maka hasilnya itu adalah ini. Ya, jadi nggak sama dengan cos X, karena dia adalah cos kuadrat X. Kemudian ada integral secant X tangen X, secant X. Cosecant kotangent, hasilnya min cosecant. Ini dia, nomor 23, 24 juga sering dipakai nih. Sekarang bagaimana kalau kita punya sinusnya itu yang punya pangkat? Contoh, integral sin pangkat nx cos x. Contoh, ini dia, integral sin pangkat 5. Jadi kalau tadi kan kita lihat itu hanya integral sin x dx ya. Integral sin x dx. Hasilnya adalah min cos x tambah c gitu ya. Nah, sekarang kita punya sin pangkat 5x cos x. Maka hasilnya itu adalah ini dia. N-nya itu mengikuti di sini, cos x-nya tetap pangkat satu di sini. Maka hasilnya satu per N tambah satu. Satu per N tambah satu berarti satu per 5 tambah satu nih ya. Makanya 6 ya. 5 tambah satu dikali X pangkat, sin pangkat 5 tambah satu. 5 tambah satu 6. Dan nomor 24 juga seperti itu. Ya, nomor 24 juga seperti itu. Cos pangkat NX sin X. Berarti N-nya berapa? Min satu per N-nya berapa di sini? N tambah satu dikali cos pangkat N tambah satu. Contoh, cos pangkat 2X sin X. Berarti hasilnya min satu per, berapa 2 tambah X sin X? 3. Berarti hasilnya adalah 2 tambah satu. Kemudian dikali cos pangkat 2 tambah 1. 2 tambah satu 3. Maka hasil integralnya itu adalah integral cos pangkat 2X sin X deh. X. Oke. Ini dia. Ini juga untuk yang lain. Ini yang lebih besar ya. Ini yang lebih besar. Jadi nanti kalian di rumah boleh kalian ganti-ganti. Misalnya si N ini ya, yang N ini kalian ganti. Misalnya, ini coba kalian latihan ya, sin pangkat pangkat 8 x cos x dx. Ini kalian cari hasilnya berapa gitu ya, sesuaikan N-nya. Kemudian kalian ganti misalnya nih cos pangkat 9 x sin X, DX. Itu ya, coba kalian cari hasilnya. Coba, saya tunggu 1 sampai 2 menit.
Nah ya, oke, ini saya hapus. Ini dia. Jadi ternyata waktu mengerjakan integral apa namanya soal integral tak tentu tadi tidak semua bisa dikerjakan dengan rumus 1 sampai 24. Ada 24 rumus ya terakhir nih ya. Jadi tadi satunya mana? Satunya yang paling depan. Ini dia satunya. Ini satu, kemudian sampai paling akhir ke 24 ya. Nah, ternyata pada saat kita mengerjakan soal integral itu tidak semua bisa dikerjakan dengan rumus 1 sampai 24. Jadi, untuk beberapa contoh soal integral, terkadang solusinya tidak bisa dikerjakan secara langsung seperti rumus 1 sampai 24. Maka ada beberapa teknik pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam integral tertentu. Yang pertama itu adalah integral dengan metode substitusi. Ini yang pertama. Yang kedua integral dengan metode parsial. Ya, kita lihat satu-satu dulu langsung. Kalau substitusi pernah dengar ya, substitusi itu artinya ganti. Berarti ada yang mau kita ganti dari situ. Ini dia. Integral substitusi adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita substitusi salah satu variabel dan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tapi rumusnya nggak diubah ya. Fungsinya nggak berubah. Yang berubah itu adalah cara pengerjaannya. Tetap dengan integral tapi kita menggunakan pendekatan yang lain. Jadi intinya soalnya sama tapi kita mengubahnya menjadi lebih gampang untuk dikerjakan ya. Jadi dalam integral rumus integral substitusi digunakan ketika kebagian dari sebuah fungsi merupakan turunan dari fungsi lainnya. Biasanya soal integral yang dapat diselesaikan menggunakan dua substitusi terdiri dari dua faktor ya. Kita lihat dua contohnya yang mana tuh. Kita lihat ini dia. Ini saya hapus dulu. Oke, ini dia. Integral 2x tambah 5 pangkat 9 dx. Nah, kalau misalnya mau kita kerjakan secara langsung, artinya kan dia ini harus dipangkatkan sebanyak berapa kali? 9 kali kan? Karena rumus eksponen A pangkat N. Berarti kan dia A dikali A dikali A sampai sebanyak N kali. Ya, jadi kalau misalnya pangkat 9 berarti kita harus pangkatkan dia sebanyak 9 kali. Kan lama atau payah. Bukan payah sih. Takutnya ketika kita memangkatkan itu hasil perkalian jadi salah atau nggak benar. Maka hasil integralnya kan jadi nggak benar. Itu ya jatuhnya ya. Maka cara yang bisa kita pakai pendekatan itu adalah dengan metode substitusi. Yaitu kita buat pemisalan. Ya, saya majukan dulu slide-nya. Tunggu. Udah macet sih. Oke. Jadi caranya pemisalan. Siapa yang dalam fungsi ini, fx-nya ini yang sebelum dipangkatkan itu, itulah sebagai pemisalan kita. Misal kita buat sebagai u. Kenapa harus u, Bu? Boleh ganti ya. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, terserah deh. Udah. Kemudian kita buatlah si u itu kita turunkan terhadap x. Kenapa terhadap dx, Bu? Karena variabel kita kan sampingnya x nih. Kelewatan. Karena variabel kita sampingnya ini adalah x. Jadi kalau misalnya kita buat x, maka dia harus du per dx. Kalau misalnya kita buat dia nanti y, maka du per dy. Dia menyesuaikan sesuai dengan yang kita buat. Gitu ya. Oke, kemudian ini dia du per dx-nya sama dengan 2. Turunan dari 2x adalah 2 ya. Turunan 5 adalah 0. Maka kita ambil dx-nya. Dx sama dengan du per 2. Ya, jadi kalau kita mau ngambil balikannya atau bawahnya dx plus du per 2. Masukkanlah ke rumus ini. Gantikan 2x tambah 5 tadi sebagai u, betul. Kemudian dia pangkat 9, pangkat 9. Nah, dx. Jadi kalau integral itu tidak boleh seperti ini. Dia harus balance. Integral u, d, u. Integral x, d, x. Integral y, d, y. Jadi harus balance. Di sini y, sini y. Sini x, di sini x. Di sini u, di sini u. Karena punya kita di sini u, maka ini juga harus u. Sehingga dx-nya itu kita tukar dengan ini. Dx-nya itu adalah du per 2 ini dia. Ya, betul ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka bentuk ini bisa berubah menjadi integral, ya kan? 1/2 U pangkat 9 DU. Kenapa 1/2-nya bisa di depan? Karena tadi kan pecahan. Kita tahu bahwasanya DU per 2 ini kan sama dengan setengah DU. Atau bisa kita ubah jadi setengah DU. Jadi setengahnya pindah ke depan. Maka bisa kita integralkan lagi. Setengah dibuat keluar dia. U pangkat 9 DU. Nah, kan lebih gampang. Jadi si 9-nya ini sendiri tinggal. Jadi di sini U pangkat 9 DU. Jadi langsung kita integralkan. Setengah. Tadi apa hasil integral kalau X pangkat N dx? 1/N tambah 1. N kita berapa? 9. 9 tambah 1 dikali U pangkat 9 tambah 1 tambah C. Maka hasilnya 1/2 buka kurung. 9 tambah 1 berapa? 10 ya. Berarti 1/10
dikali U pangkat 10 tambah C. Tinggal dikalikan konstanta dengan konstanta. Setengah dikali 10 berapa? 1/20 U pangkat 10 tambah C. Nah, U-nya ini kita gantilah dengan soal kita berapa tadi? 2x tambah 5. Maka hasilnya jadi ini. 1/20 sama ya. 1/20 2x tambah 5 pangkat 10 tambah C. Itu dia hasilnya. Oke? Jadi, si integral substitusi ini bisa digunakan, si integral dengan metode substitusi ini bisa digunakan ketika kita mempunyai bentuk integral itu yang tidak ada di rumus 1 sampai 24. Ini kan integral ini nomor satu ini nggak ada rumusnya nih. Integral ini, nih, tidak ada rumus pekerja secara langsung untuk nomor satu ini. Maka kita harus menggunakan metode substitusi atau penggantian yaitu dengan U kita buat, nih si kawannya dengan U, sehingga bisa kita buat hasilnya jadi dapatnya 1/20 U pangkat 10, U-nya kita ganti jadi 2x tambah 5 tambah 10. Gitu ya. Jadi nanti kalian boleh coba ganti-ganti dengan angka yang lain. Misalnya ini diganti jadi pangkat 8, pangkat 7 gitu. Nah, kita punya satu soal lagi yang mirip seperti ini tapi ada penambahan konstantasi kayak di depannya. Ini dia. Nih. Jadi kalau tadi kan di depannya ini eh, tidak ada ini ya, koefisien. Kalau tadi kan dia langsung integral 2x tambah 5 misalnya pangkat 9 dx, ya kan? Jadi dia langsung menuliskan bentuk itunya. Kalau di sini kan ada lagi konstantanya, makanya caranya sama. Jadi nanti cara penggalian tinggal dikalikan ya. Tetap sebagian di dalam itu adalah fungsi, maka U semakan 8x kuadrat kurang 1. Kemudian cari du per dx-nya, berarti turunkan variabel U terhadap variabel x-nya. Du per dx hasilnya adalah 16x, oke betul. Kemudian cari dx-nya. Dx itu yang bawah. Dx sama dengan du per 16x. Masukkan ke soal, 10x-nya tetap ya, karena kita nggak ada ganti dia, tetap 10x. 8x kuadratnya tadi ini adalah U di sini. Oke, ini dia adalah U. Dx-nya dx. Seperti saya bilang tadi, integral itu harus U, D, du. Karena di sini dia masih dalam U dx, maka U-nya dx ini kita ganti jadi dalam U. Apa hasilnya ini dia? Dx sama dengan du per 16x. Du per 16x, kemudian, nah di sini posisinya. Jadi lihat, di sini ada 10x, di sini ada 16x. Berarti di sini kita bisa buat 10x per 16x kita dapatkan. Nah, x dengan x bisa kita coret. Tinggal siapa? 10 per 16 ini dia. Jadi 10 per 16, U pangkat 4 DU. Jadi lebih rapi gitu ya. Karena x ini bisa kita coret. Oke. Nah, hasil integral dari U sepangkat 4, integral U pangkat 4 DU apa hasil integralnya? 1 per n tambah 1, n-nya 4, 4 tambah 1 dikali U pangkat 4 tambah 1 atau n tambah 1. Maka hasil integralnya 10 per 16. 10 bagi 10 berapa? 1. 16 bagi 16 dibagi, oh jangan 10, salah, belum belum belum, maaf ya, saya belum siap. Kita kalikan dulu. Jadi 10 per 16 ini dia ya, ke sini ya. 10 per 16, 1 per, merah ya Allah, tangan saya maaf deh. Ini kan 1 nih, masih per 5 ya. U pangkat 5 tambah C. Oke, baru kita kalikan. 10 kali 1, 10. 16 kali 5 baru 80. U-nya, U-nya berapa tadi? U pangkat 5 tambah C. Nah, dia baru ke sini, habis itu. Jadi, 10 per 80 ini kita bagi. Jadi, 10 per 80 ini kita sederhanain. Sama-sama bagi 10, 10. 10 bagi 10 hasilnya 1. 80 bagi 10 hasilnya adalah 8. Maka hasilnya 1/8. Buka kurung. Di sini. Siapa? U. U tadi siapa? 8x kuadrat kurang 1 pangkat 5 tambah C. Gitu ya caranya ya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Tinggal kita buat pemisalannya aja. Siapa yang di dalam fungsi ini? Yang di dalamnya ada pangkat ya. Siapa yang di dalamnya ada pangkat? Itulah yang sebagai U kita. Balik lagi, kenapa Bu harus U? Terserah ya, boleh A, boleh B, boleh C, terserah. Yang penting dia pemisalan dalam bentuk variabel. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Paham? Oke, kalau misalnya udah paham, nanti di sini ada salah satu cara lagi, tapi nanti saya lanjut di minggu depan ya, saya rasa ya. Karena nanti kebanyakan kali takutnya kalian pusing. Ini ada cara kedua, yaitu dengan menggunakan integral parsial. Ya, integral parsial. Ini nanti caranya saya jelasin. Ini agak terlalu mepet ya nanti topik yang akan saya buat. Jadi saya masukin di minggu depan aja nih.
Jadi batas kita sampai sini dulu, sampai integral dengan cara metode substitusi. Nanti boleh kalian integral. Kalian coba di rumah nih saya buat, misalnya contoh soalnya ya. Misalnya kalian tulis nih. Integral, ini coba kalian coba-coba 5x buka kurung. 6x kuadrat kurang satu jelek kali maaf. 6x kuadrat, ini saya mau buat kuadrat. 6x kuadrat kurang satu pangkat 3 dx. Oke, coba nanti dikerjakan di rumah dengan cara yang seperti ini. Jadi sampai sini materi pertemuan ke 13 kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Dede semua ya. Ini nanti saya upload di link kita ya, link materi ajar kelas kita.